Oke. Ayo bilang ini apa baca? Udah, udah. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang gaya gesek dan gerak dalam 3 dimensi. Kenalkan, nama saya Aditya Dwi Anggoro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bayhaki. Perkenalkan, nama saya Firman Ardiansyah Putra. Perkenalkan nama saya Raditya Kanugraha. Perkenalkan, nama saya Yovani Manugroho. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat terjadi karena sentuhan antara permukaan benda dengan bidang lintasan. Maka ketika benda bergerak, akan terbentuk gesekan di antara keduanya. Contoh gaya gesek, misalnya saat kamu mendorong meja. Jika permukaan suatu objek kasar, maka gaya gesek bisa semakin besar. Dan sebaliknya, maka nilai besar dan kecilnya gaya gesek benda dipengaruhi kasar atau licin suatu permukaan benda lainnya. Rumus gaya gesek. Berikut ini rumus yang digunakan untuk mengatur gaya gesek yang terjadi pada suatu benda. F sama dengan koefisien dikali N. Keterangan. F sama dengan gaya gesek, koefisien gaya gesek, N sama dengan gaya normal. Jenis-jenis gaya gesek. Ada dua jenis utama gesekan, yaitu statis dan kinetis. Menurut jurnal The Physics Teacher, gesekan statis bekerja antara dua permukaan yang tidak bergerak relatif satu sama lain, sedangkan gesekan kinetis bekerja di antara benda-benda yang bergerak. Berikut penjelasan lengkap dan rumusnya. Gaya ini bekerja saat permukaan kedua benda bersentuhan, tidak saling bergeser, jadi besar gaya statis. Jadi besar gaya statis dapat kita ketahui dari hasil koefisiensi gesek statis dikali gaya normal benda. Berikut rumus gaya gesek statis. Fs sama dengan koefisien S kali N. Keterangan Fs besaran gaya gesek statis. Koefisien S adalah koefisien gesek statis. N adalah gaya normal. Koefisien gaya gesek adalah besaran yang dipengaruhi kekasaran kedua permukaan benda yang bersentuhan. Gaya gesek kinetik. Jenis gaya ini bekerja saat permukaan benda yang bersentuhan saling bergerak kebalikan dari gaya gesek statis. Gaya gesek kinetik berlaku pada benda yang bergerak. Berikut rumus gaya gesek kinetis, yaitu Fk sama dengan koefisien K dikali N. Fk adalah besaran gaya gesek kinetis. Koefisien K adalah koefisien gesek kinetis. N adalah gaya normal. Perbedaan gaya gesek statis dan kinetik. Gaya gesek statis merupakan gesekan yang terjadi antara dua benda padat yang tidak bergerak secara relatif satu sama lainnya. Gaya gesek statis terjadi pada saat suatu benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Gaya gesek kinetis atau dinamis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Koefisien gesek kinetik pada umumnya dinotasikan dengan koefisien K dan biasanya selalu lebih kecil dari gaya gesek statis pada material yang sama. Aplikasinya di kenyataan. Pertama, ban mobil yang melaju di jalan beraspal dapat dikendalikan dengan baik karena pada saat pengoperasiannya terjadi gaya gesekan antara permukaan aspal dan ban mobil. Dua, saat mendorong atau menarik sebuah benda, maka akan terjadi sebuah gaya gesek antar permukaan lantai dan permukaan benda. Hal ini tentunya memudahkan untuk memindahkan lokasi benda dan lain-lain.
Contoh soalnya, balok kayu bermassa 100 kg diletakkan di lantai dan ditarik dengan koefisien gaya statis kotak dengan lantai 0,5 gravitasi sama dengan 9,8 m per s. Berapa besar gaya gesek statisnya? Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 100 kg dan koefisien S sama dengan 0,5, gravitasi sama dengan 9,8 m per s. Ditanyakan Fs. Jawab. Fs sama dengan koefisien S dikali Newton. Koefisien S dikali M dikali G. 0,5 dikali 100 kg dikali 9,8 M per S sama dengan 490 Newton. Next slide lagi. Gerak tiga dimensi. Gerak dua dimensi dapat dimodelkan dengan sebuah partikel yang bergerak pada suatu bidang. Sedangkan gerak tiga dimensi dapat dimodelkan sebagai sebuah partikel yang bergerak di dalam suatu ruang. Gerak tiga dimensi sering dijelaskan menggunakan koordinat kartesian tiga dimensi, yaitu X, Y, dan Z, untuk menggambarkan posisi dan pergerakan objek dalam ruang tiga dimensi. Posisi dan perpindahan. Vektor posisi partikel yang bergerak dalam satu bidang X, Y dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan XI plus YJ. Lalu yang kedua ada, jika partikel bergerak dalam suatu ruang X, Y, Z, maka persamaan satu dapat dikembangkan menjadi persamaan dua sebagai berikut. R sama dengan XI plus YJ plus JK. Dengan K adalah vektor satuan pada arah sumbu Z. Posisi dan perpindahan. Perubahan posisi untuk graf 1 hingga 3 dimensi memiliki definisi yang sama, yaitu perubahan posisi. Jika suatu partikel berpindah dari posisi awal RI ke posisi akhir RF, dalam suatu ruang maka vektor perpindahannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam kurung, delta R vektor sama dengan delta XI plus delta YZ plus delta ZK dalam tutup kurung. Dengan delta X sama dengan del XF dikurang XI, delta YF sama dengan YF dikurang YI, dan delta Z sama dengan ZF dikurang ZI. Indeks I untuk menyatakan komponen posisi awal atau inisial, dan F untuk menyatakan komponen posisi akhir atau final position. Besar perpindahannya dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Dua kurung, nilai mutlak delta R vektor sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat. Kurung. Lanjut. Kecepatan dan percepatan. Jika besar perubahan posisi terjadi selama rentang waktu delta T, maka besar kecepatan rata-rata partikel dinyatakan sebagai berikut. Vektor V sama dengan delta R per delta T sama dengan delta X per delta T I ditambah delta Y per delta T J plus delta Z per delta T K. Sedangkan kecepatan sesaat partikel dapat diturunkan dari fungsi posisi terhadap waktu. Vektor V sama dengan D vektor R per dt sama dengan dx per dt I plus dy per dt J ditambah dz per dt K sama dengan V xi plus V yj plus V zk. Untuk gerak dengan percepatan konstan, kecepatan partikel dapat dinyatakan sebagai
VF sama dengan VI ditambah AT. Sehingga untuk gerak 3 dimensi kecepatannya dapat dinyatakan sebagai persamaan 6 dan 7. Yuk lanjut. Kecepatan dan percepatan. Vektor F, vektor V, F sama dengan Vx plus Ax T I plus dalam kurung Vx plus AYT tutup kurung J ditambah buka kurung Vx tambah AZT tutup kurung K. Vektor Vf sama dengan buka kurung Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk tutup kurung ditambah buka kurung AXI ditambah AYJ ditambah AZK tutup kurung T. Jika besar kecepatannya tidak tetap, maka besar kecepatan rata-rata partikel dapat dihitung dengan membagi besar perubahan kecepatan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Vektor A sama dengan delta vektor V per delta T sama dengan delta V X per delta T I ditambah delta V Y per delta T Y ditambah delta V Z per delta T K tutup kurung. Percepatan sesaat dapat diturunkan dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Vektor V sama dengan D vektor V per dt sama dengan dvx per dt I ditambah dvy per dt j ditambah dvz per dt k sama dengan vxi ditambah cj ditambah vzk. Contoh soal. Sebuah objek bergerak dalam ruang 3 dimensi dengan kecepatan 2m per s kuadrat min 3s min 3 min per s kuadrat 1m per s kuadrat. Dan kecepatan awal 5m per s, 2m per s, dan min 3m per s. Tentukan kecepatan dan posisi objek setelah 4 detik. Solusinya itu yang pertama, tentukan kecepatan akhir menggunakan rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal lalu percepatan dikali waktu. Kecepatan akhir sama dengan 5m per s, 2m per s, min 3m per s ditambah 2m per s kuadrat min 3m per s kuadrat 1m per s kuadrat dikali 4s. Lalu sama dengan hasilnya itu kecepatan akhir sama dengan 13m per s min 10m per s 1m per s. Lalu ada solusi kedua. Yang kedua, tentukan posisi akhir menggunakan rumus posisi akhir. Sama dengan posisi awal ditambah kecepatan awal dikali waktu. Ditambah 1/2 percepatan kali waktu kuadrat. Sama dengan posisi akhir sama dengan 0m, 0m, 0m ditambah 5m per s, 2m per s, min 3m per s dikali 4s ditambah 1/2 2m per s kuadrat, min 3m per s kuadrat, 1m per s kuadrat dikali 4s kuadrat. Hasilnya itu posisi akhirnya 52m, min 32m, min 3m. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, bisa saya cukupkan.
Ayo tutup lama banget. Baik, jika tidak ada, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.